Pak Choi meminjam uang di koperasi sebesar 10 juta. Koperasi tersebut memberlakukan suku bunga 12%. Jika Pak Choi ingin melunasi pinjaman dalam waktu 10 bulan, maka besar cicilan per bulannya adalah. Di sini durasinya bulan. Menurut kalian, untuk bunganya ini, durasinya sekarang bulan apa tahun? Kan nggak ada ditulis. Menurut kalian apa? 12% itu per apa, Kak? Waduh, nggak tahu. Kita sepakati aja. Menurut kalian apa nih? Tahun ya. Jadi di awal tadi sudah aku bilang teman-teman, bahwasanya kalau tidak dituliskan, maka dia per tahun. Jadi sekarang ada beda dia satuannya. Jadi sini aku bikin ya. Biar teman-teman mantep lah ya. Bunganya sekarang 12% per tahun. Beda kan? Kalau durasinya sekarang 10 bulan. Jadi biasanya kita yang kelewat itu di bagian-bagian kayak gini teman-teman, menyamakan satuannya. Sisanya perhitungannya pasti mantap gitu ya. Nah, sekarang kita tulis dulu yuk soal rumusnya. Bahwasanya rumus sama dengan bunga sama dengan Mona. M0 dikali N dikali A persen. Kak, kalau ada rumus lain bisa nggak? Kalau memang sama, nggak apa-apa. Aku nggak akan kuperiksa kalian nanti pas SKD. Harus rumus ini, nggak ada. Terserah kalian aja. Pilih aja mana yang paling memudahkan. Oke? Nah, balik lagi ke soal. Katanya dia meminjam uang di koperasi sebesar 10 juta. Maka modal awalnya dimasukinlah 10 juta. 10 juta inilah kondisi uang awalnya sebelum ada bunga. Oke. Nah, sekarang teman-teman, di sini ada waktu dalam bentuk bulan. Berarti kita tulis dulu di sini ya. 10. Kita bikin dulu 10 bulan. Kemudian, di sini apa yang mau kita bikin? Kita bikin di sini durasinya 12%. Durasi. Persennya 12%. Tapi satuannya sekarang tahun. Pertanyaannya teman-teman, kita satukan kemana? Apakah ke tahun atau ke bulan? Satu, yang perlu teman-teman ingat, saranku kalau mau selalu bikin ke tahun aja. Jadi pada saat kapan kita bikin ke bulan, Kak? Pada saat memang di opsinya mengarahkan ke bulan. Jadi, Kak, apakah bakal salah seandainya aku bikin ke tahun apa ke bulan? Bakal sama, percaya deh. Selama dia tetap ke opsinya selama sama, kita bikin kanan kiri sama-sama bulan atau kanan kiri sama-sama tahun, nggak akan masalah, teman-teman. Percaya deh. Cuman ini mana yang lebih mempermudah perhitungan kita? Gitu ya. Nah, sekarang coba pertanyaanku, aku minta teman-teman, kita ubah ke tahun. Berarti kan untuk persennya perlu nggak kita ubah? Nggak perlu. Kalau untuk persennya, persentasenya nggak perlu kita ubah. Oke? Kenapa nggak perlu diubah, Kak? Ya karena nggak penting, ibaratnya gitu kan. Karena nggak penting. Nah, sekarang misalnya 12% per tahun. 10-nya ini kan tadi bulan. Mau kuubah ke tahun. Itu kita apain, teman-teman? Kalau 10 bulan, mau kuubah ke tahun, dibagi atau dikali. Kalau masih bingung, logikakan. Seandainya nih, ada yang nanya, 12 bulan itu berapa tahun sih? Misalnya ada yang nanya kan, 12 bulan itu berapa tahun sih? Ya kita kan bisa logika, 1 tahun. Jadi kalau secara rumus, menurut kalian dikali apa dibagi? Nggak mungkin kan 12 kali 12 hasilnya 1? Maka satunya itu sebenarnya dapat dari 12 dibagi 12. Kalau kalian mau menghafal boleh. Mengubah bulan ke tahun, ya dibagi. Tapi saranku nggak enak kalau kayak gini dihafal-hafal tuh. Ini logik sederhana banget sebenarnya kan. Mengubah bulan ke tahun dibagi 12, maka di sini kita bagilah dia sama 12. Nah, seandainya teman-teman, seandainya sekarang aku pengennya, ini kita sepakati ke tahun dulu ya, nanti kita coba kalau seandainya ke bulan. Bisa nggak? Bisa. Jangan jadi masalah itu. Udah sama-sama tahun sekarang, tugas kita hanya membagi-bagikan. Ada nggak yang bisa dicoret? Jadi biar teman-teman nggak bertanya, sama-sama kita lihat. 12 yang di bawah ini bisa nggak dicoret sama 12 yang di atas? Bisa. Sisa apa? Sisa 1%. 1% itu 1/100, teman-teman. Jadi persennya ini ku ganti dia jadi 1/100. Apakah beda? Enggak. Persen itu singkatan dari 1/100. Ibaratnya gitu aja biar gampang. Ya, jadi kita bikin 1/100. Kenapa aku bikin 1/100? Biar bisa kita coret lagi ininya. 100-nya di sini kita coret 2 nolnya. Di sini kita coret juga 2 nolnya. Oke teman-teman, maka angka apa yang tersisa? Angka 10.000, bukan 10.000 ini, 100.000. Ya kan? Sisa 100.000, kemudian sisa dikali 10, baru nggak ada lagi angka yang sisa.
Maka jawabannya bunganya sama dengan 1 juta. Dapatlah kita bunganya 1 juta kan? Pertanyaannya apa? Emang bunganya yang ditanyakan? Bukan. Yang ditanyakan, besar cicilan per bulannya adalah, nah sekarang tinggal teman-teman logikakan aja. Udah kita dapat bunganya 1 juta. Iya kan? Udah kita dapat bunganya 1 juta. Sementara teman-teman, waktunya ibaratnya kalau mau secara ini ya, secara beruntunnya 10 juta kan pinjaman awalnya 10 juta. Berarti sekarang total pinjamannya berapa ditambah bunga? Jadinya 10 juta tambah 1 juta. Ibaratkan aja kalian minjem di bank gitu aja dah. Kita minjem 10 juta, tambah 1 juta bunganya. Nah, sama dengan teman-teman. 11 juta. Berarti sekarang cicilan kita, pinjaman kita 11 juta. Ditanya, berapa cicilan per bulannya? Kita bagi berapa, teman-teman? Ayo, kita bagi berapa? Kita bagi 12. Loh, salah. Jangan bagi 12. Kita bagi 10. Kenapa bagi 10, Kak? Karena dia meminjam cuma 10 bulan doang. Jadi kalau misalnya per bulannya berapa? 1.100.000. Bisa ya, teman-teman ya? Nah, sekarang deh, biar nggak bingung ya. Biar nggak bingung. Kak, boleh nggak misalnya rumus yang tadi kita bikin pakai bulan? Boleh. Misalnya ini dah, gue bikin contohnya teman-teman. Coba ya. Bunganya, modal awalnya berapa? Kan 10 juta. Oke, soalnya masih sama teman-teman. N-nya itu kan 10 bulan. Berarti sekarang kita bikin dia ke 10 bulan. Tetap kita bikin dia di bulan. Kemudian untuk A%-nya itu 12%. Tapi kan 12% ini tahun. Kalau aku tanya, 12% per tahun, berarti per bulannya berapa? Ayo teman-teman, 12% per tahun, berarti per bulannya berapa bunganya? Logika lagi kan? Misalnya nih, kita minjem uang, 12% per tahun, berarti per bulannya 1%. 1%-nya itu dari mana? Tinggal 12 dibagi 12. Paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang berarti udah ke bulan semua ya. Ingat, ini beda pengerjaan, soalnya sama. Kita cek sama nggak jawabannya gitu, biar kalian nggak pusing. Nah, lanjutlah perhitungannya. Ada nggak? Jadinya kan jadi 10 juta dikali 10 bulan, dikali 1%. 1% itu berarti 1/100. Ada nggak yang bisa dicoret? Coretlah ini. Coretlah sama ini, sama ini. Tersisalah berapa angkanya teman-teman? Tersisalah 100.000. Tapi ingat, 100.000 di sini satuannya tadi bulan. Paham ya? Karena kan dari atas kita udah ngarahin dia ke bulan kan? Berarti 100.000 ini bunga per bulan. Kalau yang tadi, ini kan diarahin ke tahun. Berarti 1 juta itu bunga selama 10 bulannya. Gitu dia teman-teman. Bisa? Jadi sama aja kan? Nah, 100.000. Pinjaman awalnya kan 10 juta. Berarti 1 juta per bulan. Kalau 10 juta nih, per 10 bulan. Berarti per bulannya 1 juta. Tambahkanlah sama 100.000. Sama aja hasilnya, sama-sama 1,1.